Inilah dia MotoGP Amerika 2026. Sirkuit yang tikungannya serius. Lebih banyak dari alasan mantan pas ketahuan selingkuh. Belok kiri, kanan, kiri lagi. Ini balapan apa lagi? Ikut ujian SIM seumur hidup. Hari ini kita nggak cuma nonton race, ini festival emosi campur aduk. Drama lebih tegang dari nunggu doi bales. Ya, kita temenan aja. Aksi, overtake nekat kayak orang nyebrang tanpa lihat kanan kiri. Komedi, biasanya muncul dari rider yang bilang tenang aja terus. High side, horror. Khusus edisi Ducati, kadang cepat, kadang hilang, seperti kenangan indah. Dan di tengah kekacauan ini, semua spotlight kamera, drone, bahkan penjual hotdog di tribun mengarah ke satu nama, Marco Bezzecchi. Pria ini datang dengan aura beda, bukan aura santai, bukan aura liburan. Ini aura orang yang semalam nggak bisa tidur karena kepikiran chat terakhir. Kita cukup sampai sini ya. Kemarin dia gagal, jatuh, harapan hancur, kayak lagi download 99%. Terus listrik mati. Tapi hari ini Bezzecchi datang bukan buat ikut balapan. Dia datang buat ngelunasin utang sakit hati. Kemarin gue gagal. Hari ini gue yang bikin yang lain panik di tikungan. Dan lihat itu di grid. Helm terpasang, visor turun. Itu bukan wajah pembalap. Itu wajah bos terakhir di game yang udah nunggu lo dari awal. Lampu merah menyala. 1, 2, 3. Penonton nahan napas. Mekanik merem. Dan rival mulai mikir, kenapa hari ini rasanya kayak mau dikejar debt collector? Ini bukan sekadar race, ini balapan tambah balas dendam, tambah sedikit komedi situasi. Siapa yang bakal jadi Raja Chota? Dan siapa yang pulang sambil mikir, harusnya gue tadi nggak usah overtake. Marco Bezzecchi kayak villain yang udah unlock final form. 1 tikungan, 2 tikungan, BI, semua. Ini bukan overtake biasa. Ini teleport level dewa. Lap awal, segalanya langsung chaos. Formasi, lupa formasi. Ini bukan barisan, ini lagi rebutan warisan. Bezzecchi langsung duduk di depan, santai kayak habis nyolong posisi orang. Pedro Acosta nempel terus kayak iklan YouTube yang gak bisa di skip. Bro, gua di sini ya. Santai aja, jangan kabur. Jorge Martin udah ancang-ancang. Ini orang bukan mau balapan, ini mau ngegigit posisi. Fabio Di Aijan Antonio, Elias Di Gea turun ke P4. Ekspresi langsung berubah dari King of the World jadi figuran lewat. Lah, tadi gue opening scene, sekarang jadi background character. Dan di belakang ada satu nama yang bikin deg-degan, Marc Marquez. Tapi tunggu dulu, dia nggak datang bebas. Dia datang dengan beban hidup, long lap penalty. Bukan utang pinjol sih, tapi rasanya mirip, harus dibayar. Gak bisa kabur. Dan kalau telat, makin sakit. Sekarang pertanyaannya cuma satu, apakah Marc bakal tetap jadi monster atau malah kejebak di lingkaran setan long lap itu? Gas terus, kata yang terdengar sederhana, tapi beratnya kayak janji yang belum lunas di atas lintasan. Di tengah raungan mesin yang mengguncang udara, Marco Bezzecchi menundak sejenak, bukan karena ragu, tapi karena dia tahu ini bukan sekadar balapan. Ini pertemuan. Pertemuan dengan masa lalu, dengan rival, dengan luka yang belum benar-benar sembuh. Motor melaju, tapi yang dikejar bukan cuma posisi, ada gengsi di setiap tikungan, ada emosi di setiap pengereman. Dan saat dia membuka gas, bukan hanya mesin yang menjerit, tapi juga ambisi yang selama ini dipendam. Lintasan berubah jadi panggung. Setiap overtake terasa seperti pernyataan, aku belum selesai. Dan di tengah kecepatan yang menggila, di antara suara ban yang mencengkeram aspal, terdengar satu bisikan yang dingin, tapi tegas. Gas terus, bukan sekadar instruksi. Itu tekad, itu perlawanan. Karena hari ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal siapa yang paling kuat bertahan saat hati ikut balapan. Marc Marquez masuk long lap penalti, dan boom! Seketika alur cerita berubah total. Dari yang tadi ngintai mangsa kayak singa lapar, langsung berubah jadi warga 62 yang lagi ikut arisan RT. P11, bos, P11. Itu bukan posisi juara, itu posisi mikir, gue salah belok hidup di mana ya? Tapi tunggu dulu, ini bukan karakter figuran yang cuma lewat di background. Ini Marquez, mesin mulai panas. Satu persatu lawan mulai didelete dari layar. Overtake-nya halus tapi kejam. Dia naik pelan-pelan kayak sinyal wifi pas hujan. 1 bar,
2 bar, tiba-tiba full. Dan para rider di depan mulai gelisah. Loh, kok dia udah di belakang gue lagi? Karena kalau Marquez udah comeback, itu bukan sekadar nyusul. Itu trailer menuju chaos di lap-lap berikutnya. Sementara lintasan berubah jadi panggung drama. Mesin meraung, ban menjerit, dan ambisi saling bertabrakan. Di tengah semua kekacauan itu, Marco Bezzecchi meluncur tenang. Di depan, bukan sekadar memimpin, dia mengendalikan waktu. Tiap 1,3 detik terbentang, seperti jurang yang perlahan memisahkan harapan dari kenyataan. Tak ada gerakan panik, tak ada kesalahan. Hanya ritme, dingin, presisi, mematikan. Di belakang, badai mulai terbentuk. Jorge Martin membuka gas tanpa ragu. Setiap tikungan dihajar seperti pertaruhan terakhir dalam hidupnya. Dia membayangi, diam tapi mengancam. Seperti predator yang tahu satu celah kecil cukup untuk mengubah segalanya. Dan lintasan ini belum selesai bercerita, karena saat semua orang mengejar, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah Bezzecchi benar-benar tak tersentuh? Atau ini ketenangan sebelum dunia di belakangnya meledak? Di tengah panasnya lintasan, Jorge Martin datang seperti badai. Pedro Acosta dilibas. Bukan sekadar disalib, tapi dihapus dari radar pertempuran. Dan dari situ terbuka gerbang perang. Aprilia lawan Aprilia. Marco Bezzecchi lawan Jorge Martin. Satu warna, satu bendera. Tapi di lintasan tidak ada artinya, kawan. Martin mendekat. Setiap tikungan jaraknya terpangkas. Sediap straight. Napasnya makin terasa di belakang. Penonton berdiri. Suara mesin meraung seperti genderang perang. Tim diam, tegang, tak berani berkedip. Dan di depan Bezzecchi tenang, dingin, tak terbaca. Seolah waktu melambat di sekitarnya. Seolah dia berkata tanpa suara, kalau mau posisi ini, ambil sendiri. Ini bukan duel biasa. Ini bentrokan ego, ambisi, dan harga diri. Dan kita semua tahu, hanya satu yang akan bertahan di depan. Setelah bendera kotak-kotak dikibarkan Marco Bezzecchi, balas dendam selesai. Jorge Martin hampir, tapi belum cukup. Pedro Acosta konsisten, tapi podium terakhir. Aprilia lagi on fire. Ducati lagi cari setting, kayak cari jodoh. Marc Marquez dari P11 ke top 10. Ya lumayan, daripada pulang kosong. Kesimpulan akhir, balapan ini ngajarin kita satu hal. Kadang yang menang bukan yang paling nekat, tapi yang paling santai di tengah kekacauan. Dan hari ini, Bezzecchi itu bukan cuma pembalap. Dia sutradara, aktor utama, sekaligus penulis ending. Kalau ini film, judulnya Kota Fast, Furious, dan sedikit ngakak.